Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Jadi ada informasi bahwa Prabowo inten menemui SBY. Nah, hal ini banyak orang menilai agar supaya ngimbangi Jokowi. Nah, waduh, ini nasib Jokowi main malah gak karuan nih ya. Jadi seakan-akan udah mulai ada perang dingin. Menteri Pertahanan sekaligus capres yang sedang unggul ini ya, di Pilpres tahun 2024 ini, Prabowo Subianto rajin menemui Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Pertemuan tersebut disinyalir sebagai upaya Prabowo membangun kekuatan agar bakal pemerintahan ya, tidak didominasi oleh salah satu pihak termasuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Prabowo diketahui menemui SBY 2 kali dalam sepekan terakhir ini. Prabowo menyambangi SBY di museum dan museumnya di Pacitan ya, tanggal 17 Februari 2024, dan beberapa hari usai itu, usai pemilu tahun 2024, dia menyambangi juga kediaman SBY di Wuri Cekias, Kabupaten Bogor, akhir pekan lalu, Sabtu tanggal 24 Februari. Peneliti seni Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ya, Firman Nur menilai hubungan antara Prabowo dengan Jokowi itu usai Pilpres tahun 2024 semakin dekat. Di antaranya yaitu elit koalisi Indonesia Maju atau dengan SBY menjadi pihak yang paling sering ditemui oleh Prabowo. Menurut Firman, terlihat indikasi bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu tengah menyiapkan aliansi politik yang benar-benar di bawah kendalinya jika memenangkan Pilpres tahun 2024. Langkah ini dinilai penting untuk membendung pengaruh politik dari luar, termasuk dari Jokowi. Jokowi sendiri dianggap ya mendukung juga paslon Prabowo Gibran di Pilpres tahun 2004. Terlebih lagi Gibran ya, merupakan putra sulung Jokowi yang lolos syarat cawapres dengan kontroversial melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Kata Firman ya, pengaruh Jokowi tidak hanya mewujudkan dibentuk dalam Gibran sebagai cawapres, namun pengaruh Jokowi juga terkait dengan keberadaan parpol pengusung Prabowo yang merupakan bagian pemerintah saat ini. Dari 6 parpol pengusung pemerintah, Jokowi termasuk Demokrat menjadi partai yang paling belakang bergabung ya. Demokrat tersebut bergabung seiring diangkatnya Ketua Umum Partai Demokrat AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional. Demokrat dinilai lebih mudah didekati Prabowo karena pengaruh Jokowi terhadap parpol-parpol pengusung pemerintah yang lain seperti Golkar dan PAN dinilai lebih kuat ya, Demokrat ya. Jadi rekam jejak sebagai oposisi selama 9 tahun pemerintah Jokowi, sementara ini Ketua Dewan Pakar PAN Sudrajat Wibowo membantah kabar tersebut. Friksi di koalisinya menurut Kim tetap solid dan bahkan menyambut baik bergabungnya Demokrat. Meskipun dibantah, tapi pertemuan Prabowo dengan SBY itu menunjukkan friksi dengan kubu Jokowi ya. Jadi memang seperti ada upaya bahwa Jokowi ini akan ditinggalkan oleh Prabowo ya. Bahkan pegiat media sosial Denny Sirka menyebut bahwa pertemanan Prabowo dan Jokowi itu sifatnya tidak permanen. Mereka hanya saling membutuhkan ketika
kebutuhan sudah tercapai, ya, ketika lawan bersama ya sudah disingkirkan, maka pertarungan keduanya akan dimulai. Prabowo aja memanfaatkan Jokowi untuk menjadi pijakan agar bisa naik ke kursi kekuasaan, sedangkan Jokowi memanfaatkan Prabowo agar anaknya bisa menjadi bagian dari kekuasaan. Hal itu diakui oleh SBY sendiri kan, dalam hal ini ya. Prabowo juga artinya secara tidak langsung mengakui posisi seperti itu. Tapi yang mau istilahnya Jokowi mendukung Prabowo Gibran itu kan bukan sekedar untuk menaikkan pamor Gibran, tapi juga agar supaya setelah tidak jadi presiden ya, Jokowi itu tinggalannya tidak diobo-obo, sehingga nama Jokowi tetap dikenang. Seperti itu yang menurut pengamat-pengamat itu legasi. Nah, jadi Jokowi itu menginginkan legasi itu tetap berjalan dan berkembang. Maka dari itu sekarang kita sebagai rakyat biasa melihat ya, percaturan antara Prabowo dan Jokowi. Bagaimana dia akan membuat kukunya lebih kuat yang mana. Tapi ingat ya, bahwa kekuasaan itulah yang membuat seseorang itu jadi kuat. Artinya apa? Setelah Jokowi lengser ya Prabowo lah menjadi kuat. Nah, dan hal ini tentu saja sudah diketahui oleh Jokowi. Maka dari itu dia juga cepat-cepat akan mengambil partai atau gimana. Punya cerita bilangnya Golkar itu mau dimasukin atau mungkin kepingin jadi ketua Golkar. Itu informasi yang beredar ya saat ini. Ya saya pikir itu mudah-mudahan hubungan antara para tokoh bangsa itu bisa baik-baik saja, sehingga negara ini berjalan sesuai dengan role modelnya, ada kemajuan, tidak gontok-gontokan elit politik, tapi yang bawah kena korbannya. Seperti sekarang ini elit politik bagi-bagi jabatan, bawah menderita, sembako mulai naik, semua mulai naik, tapi tidak ada yang perhatikan ya. Saya pikir itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Merdeka.